Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shlih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyad nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa metode-metode yang digunakan guru pada pembelajaran di sekolah dasar. Baik, metode yang pertama digunakan adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru di depan kelas. Meskipun terkesan satu arah, metode ceramah ini akan lebih efektif dan menarik apabila guru menggunakan atau dipadukan metode ceramah ini dengan menggunakan media pembelajaran atau melibatkan siswa untuk diskusi atau umpan balik agar siswa itu tidak cepat bosan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah. Yang pertama, kelebihannya adalah metode ceramah ini lebih efisien digunakan untuk menyampaikan pembelajaran dalam waktu singkat. Yang kelebihan kedua adalah dapat digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang kompleks. Selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dalam metode ceramah ini adalah siswa akan cepat bosan. Nah, untuk mengatasi kebosanan itu, kita bisa menggunakan umpan balik agar siswa itu tidak cepat bosan. Kita mengetahui kan, siswa SD itu kalau tidak ada pergerakan maka dia akan cepat bosan. Yang selanjutnya, kekurangan kedua adalah dalam metode ceramah ini adalah guru harus mempunyai keterampilan public speaking yang baik, ya, agar metode ini bisa menjadi lebih menarik. Baik, metode yang kedua yang bisa dilakukan pada pembelajaran di sekolah dasar adalah metode diskusi. Metode ini mendorong siswa untuk bertukar pendapat, berargumen, dan bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Kelebihan dari metode ini adalah membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Yang kedua, memotivasi siswa berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, kekurangan dari metode diskusi adalah membutuhkan waktu yang lebih lama karena yang kekurangan kedua adalah membutuhkan manajemen kelas yang baik. Yang ketiga, metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar adalah metode eksperimen. Pada metode ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalamannya langsung. Jadi siswa terjun secara langsungnya dengan melakukan percobaan atau eksperimen. Metode ini biasanya dilakukan pada mata pelajaran IPA. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode eksperimen adalah yang pertama, kelebihannya. Kelebihan pertama adalah siswa dapat lebih memahami konsep melalui pengalaman praktis. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan softling dan observasi. Selanjutnya, kekurangan dari metode eksperimen adalah membutuhkan bahan yang cukup. Yang kedua adalah memerlukan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, metode yang dapat digunakan adalah metode proyek. Metode proyek adalah metode yang melibatkan siswa dalam mengerjakan tugas atau proyek dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Proyek ini bisa berkaitan dengan pengetahuan yang dipelajari dan menghasilkan output berupa karya nyata. Kelebihan dari metode proyek adalah siswa belajar secara mendalam dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi dan manajerial.
Adapun kekurangan dari metode proyek adalah menuntut perhatian ekstra dari guru untuk mengawasi setiap kelompok. Yang selanjutnya adalah metode yang dapat digunakan adalah metode tematik. Metode ini adalah adapun metode tematik adalah penggabungan beberapa mata pelajaran atau penggabungan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Misalkan IPA, IPS, bahasa Indonesia itu kita gabungkan menjadi satu tema. Adapun kelebihan dari metode tematik adalah siswa dapat melihat keterkaitan antara beberapa mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua adalah membantu siswa memperoleh pengalaman yang holistik. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari metode tematik adalah memerlukan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik. Yang kedua adalah adalah kekurangan dari metode tematik adalah bisa membingungkan jika tidak dikelola dengan jelas. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Sebenarnya masih ada beberapa metode-metode yang digunakan guru dalam pembelajaran di sekolah dasar. Jika teman-teman bertanya manakah metode yang lebih efektif, kembali lagi, semua metode ini efektif, tapi disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.